Oke guys, beberapa hal yang normal di Malaysia tapi tidak normal di Indonesia, dan beberapa Bang, di Malaysia apa nggak panas bang? Siapa bilang? Kenapa dia orang dari Malaysia orang ada dari Indonesia kalau ke Malaysia putih-putih bang? Ya karena Lebih enak hidup di Malaysia atau di Brunei ya. Jadi karena banyak yang nanya, aku Betul lah orang cakap bila kita berjalan luas pemandangan, aku nak cakap orang Malaysia memang dia mengikut peraturan. Dia orang ni, aku tak tahulah. Memang Salah satu aturan atau regulasi di Malaysia yang menurut aku tuh keren banget untuk diaplikasikan, yaitu dilarang menampilkan atau memajang rokok di toko. Itu pun jadi isu di kalangan kawan-kawanku Indonesia. Kata aku layan anak macam anak tiri lah. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga senantiasa dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan juga segala urusannya ya. Amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita mau sharing beberapa video ini daripada orang-orang pengalaman mereka ketika di Malaysia ini ya. Ada juga culture shock, pengalaman, dan juga di sini katanya normal di Malaysia tapi di Indonesia tak normal katanya ya. Oke. Nah, banyaklah ya sharing-sharing. So, mari kita tonton video ini. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya. Terima kasih. So, langsung saja jump ke videonya. Oke guys, beberapa hal yang normal di Malaysia tapi tidak normal di Indonesia, dan beberapa hal yang ada di Indonesia tapi tidak ada di Malaysia. Yang pertama, di Indonesia jalan kaki itu aneh guys, tapi di Malaysia jalan kaki itu normal. Bahkan kalau kalian tinggalnya di Kuala Lumpur, banyak sekali jalan kaki guys, karena di sini jalan kaki itu normal guys. Yang kedua, di sini nggak ada ojol guys, jadi bener-bener nggak ada ojol guys. Dan yang terakhir, nggak ada parkir. Ingat banget baru sampai Malaysia, gue juga bingung kenapa di sini nggak ada tukang parkir guys. Jadi kalian nggak bakal ngelihat orang minta uang 2000. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa follow gue. See you di next video. Sumpah nonton bioskop di Malaysia itu rasanya nyaman betul bagi saya yang orang Indonesia. Kalian penasaran? Ayo kita lihat. Gila, kalian coba lihat ini perbedaannya ya. Ini studionya kecil, enak, ada gorden-gordennya, lighting-lightingnya enak, kayak chill aja gitu. Ini bisa lihat close up-nya kayak estetik santuy-santuy gitu kan vibes-nya. Bisa tidur. Habis itu dari segi kursinya juga beda. Di sini kursinya tuh kayak sofa-sofa. Dan selain kursinya sofa, kursinya juga bisa sender kayak gini. Enak. Dia tuh sendernya kayak gini nih. Bisa jauh ke belakang. Jadi kalau nonton itu rasanya enak gitu, santai. Bisa nyender di sofa sambil nonton. Terus buat yang nanya, kok terang? Ya enggak, kalau filmnya udah main, ya gelap. Semua lampu dimatiin kecuali layarnya gitu. Menurut kalian gimana? Kira-kira lebih enakan bioskop Indonesia atau Malaysia? Oke, saya nonton dulu. bang di Malaysia apa nggak panas bang? Siapa bilang di Malaysia nggak panas? Kalian tengok ini sampai berkeringat ini. Kalian bertanya kenapa dia orang dari Malaysia orang ada dari Indonesia kalau ke Malaysia putih-putih bang? Ya karena di Malaysia kebutuhannya tercukupi, bisa beli skincare, bisa beli apalah untuk kita pakai biar putih, bisa pakai sunscreen. Kalau kita di kampung kita mau beli ini itu sayang duitnya, karena apa? Kebutuhan lebih banyak daripada harus beli skincare. Makanya orang di Malaysia putih-putih. Oke. Ada salah satu aturan atau regulasi di Malaysia yang menurut aku tuh keren banget untuk diaplikasikan, yaitu dilarang menampilkan atau memajang rokok di toko-toko atau di supermarket. Jadi kalau kalian notice di supermarket Malaysia ini, kalian nggak bisa lihat tuh display rokoknya. Jadi cuma ada tulisan di sini jual rokok, dan itu pun hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah berada di usia 18 tahun ke atas. Terus kalau kalian lagi pergi ke kedai, tempat makan, itu juga kalian akan menemuin satu template stiker yang sama, larangan untuk tidak merokok di area tersebut. Ya, kita bahas satu persatu. Tadi tuh video yang pertama tadi katanya beberapa hal yang normal di Malaysia tapi tak normal di Indonesia. Yang tadi saya rasa jalan kaki tuh ya. Sebenarnya tak juga ya. Di sini orang pakai kendaraan lah kalau rakyat Malaysia ya. Kalau mungkin kalau warga negara asing ya mereka tak ada kendaraan, jadi kebanyakan jalan kaki. Tapi beda halnya memang kalau di daerah Kuala Lumpur dekat sana kan mana-mana susah parking, jadi banyak orang yang naik transportasi ya jadi jalan kaki. Nah gitu, oke.
Nah, tadi juga tentang apa lagi nih? Oh, ini pun menarik. Bang, di Malaysia panas nggak? Kok di Indonesia hitam, di Malaysia putih? Ya, betul juga ya. Dulu sehari pun sekarang putih tahu. Dulu dia bukan hitam juga lah, kuning ya, kuning. Nah, ya juga betul juga ya. Kalau di Indonesia kita itu ya bagi orang yang kurang mampu lah ya, lebih bagus uangnya tuh untuk makan daripada beli skincare. Tapi kalau di Malaysia ini ya rata-rata kalau orang Indonesia mereka itu kan dah ada uang, jadi mereka itu boleh beli apa yang mereka mau termasuk skincare ini. Jadi mereka itu boleh menjaga badan dia, muka dia, kulit dia jadilah putih gitu. Oke, aduh banyak kali pertanyaan orang ini ya. Nah, tadi ini satu lagi aturan tentang rokok di Malaysia ya. Ini betul sekali ya. Tak ada dipampangkan karena ya tidak digalakkan sebenarnya orang untuk isap rokok ya. Ya, jadi macam itulah salah satu tindakan pencegahannya. Dan di Malaysia ini pun tak ada iklan-iklan rokok ya. Terpampang macam itu. Yang ada pun ya gambar-gambar yang seram gitu ya supaya kita tidak merokok. Gitu. Dan di sini juga umur berapa ya, 18 tahun ke bawah tidak dibenarkan untuk beli rokok ya. Kalau di Indonesia boleh je kita suruh anak-anak kecil sana belikan aku satu rokok, boleh aja. Tapi kalau di sini tidak boleh, tidak dibenarkan dijual kepada anak-anak di bawah umur. Gitu. Lebih enak hidup di Malaysia atau di Brunei ya? Jadi karena banyak yang nanya, aku akan jawab di video ini. Jujur, karena aku pernah tinggal di Malaysia selama 6 tahun, dan menurut aku, Malaysia lebih seru karena transportasinya itu lengkap. Banyak tempat hiburan dan lebih ramai pastinya ya. Tapi sekarang tuh aku milih Brunei. Alasannya itu sederhana aja sih. Ya, karena aku mau hidup yang lebih tenang, jauh dari hiruk-hiruknya kota, dan merasakan suasana itu slow living tuh gimana. Jadi kalau cari keseruan, ya di Malaysia. Kalau kalian mau ketenangan, ya menurut aku sih ya pilih Brunei Darussalam. 10 tahun kerja di Malaysia, dan ini alasan kita kenapa betah kerja di sini. Sebagai seorang perantau yang kurang lebih 10 tahun kerja di Malaysia, pastinya tidak mudah untuk sampai ke titik ini. Dari awal kerja masih bujangan, dan sekarang alhamdulillah sudah menikah dan ketemunya jodoh di Malaysia. Percaya nggak sih setiap orang mempunyai mimpi masing-masing? Begitu juga dengan aku yang punya mimpi yang saat ini sedang aku jalani. Ada berbagai alasan kenapa aku betah selama 10 tahun kerja di sini. Yang pertama, yang pastinya tidak lain dan tidak bukan masalah gaji. Yang kedua, yang bikin aku betah adalah keluarga. Walaupun aku seorang perantau, tetapi keluargaku juga kerja di sini. Yang bikin aku nyaman juga masalah kebersihan. Di kota ini kalian bisa lihat sendiri ya, sampah itu jarang banget kita temui. Karena setiap orang punya kesadaran diri masing-masing. Alasan lain lagi adalah tempat wisatanya. Meskipun sudah berulang kali pergi ke Kuala Lumpur, Menara KLCC, pergi ke Dataran Merdeka, tetapi tidak pernah bosan untuk datang ke kota ini. Apalagi transportasi umumnya itu mudah banget kalian dapatkan, seperti MRT, LRT, monorail, dan juga bis. Pernah nggak sih kalian ngeluh dengan pekerjaan yang kalian jalanin saat ini? Sebagai manusia biasa yang pastinya aku juga pernah mengeluh untuk pekerjaan yang aku jalanin saat ini. Tetapi setelah aku sadari, aku lebih ke bersyukur, karena kalau kita melihat ke bawah, masih banyak kok yang mau menjalani kehidupannya seperti kita. Tetapi kalau kita melihat ke atas, yang pastinya apapun tidak akan cukup. Karena kalau kita melihat semua kelebihan dan kekurangan orang, itu pasti berbeda-beda. Kalau kita melihat selalu ke depan, dan pastinya kita akan dihadapi dengan hal positif. Jadi untuk semuanya, jangan lupa bersyukur ya untuk setiap harinya. Bagaimana? Sudah bersyukur belum kamu hari ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Bye! Salah satu transportasi umum paling murah di Malaysia. Karena sekarang ringgit udah 4.500, mari kita cari transportasi umum yang lebih murah daripada MRT atau LRT. Nah, sekarang ini aku lagi di salah satu bus stop yang paling dekat sama apartemen aku. Ini jam buat pergi kerja, makanya ini bus stopnya lumayan rame. Ada priority seat juga. Ini
Ini alasan kenapa kami akhirnya memilih tinggal di Malaysia. Ini alasan kenapa kami akhirnya memilih tinggal di Malaysia. Bukan karena hidup di sini sempurna, tapi karena di sini kami bisa bernafas dengan lebih tenang. Sebagai orang Palestina dan Indonesia, keputusan untuk pindah ke Malaysia bukan keputusan kecil. Kami datang dari latar belakang yang berbeda dengan cerita hidup yang juga tidak selalu mudah. Dan mungkin karena itu, hal pertama yang kami cari bukan kemewahan, tapi rasa aman. Di sini aku merasa healthcare cukup bagus, public transport sangat mudah dan terintegrasi. Begitu juga dengan makanan, mau cari makanan Arab ada, mau cari makanan Indonesia apalagi. Tapi dari semua kemudahan itu ada satu hal yang paling bikin aku nyaman di sini, yaitu privacy. Di sini terutama di kota besar, orang tidak terlalu sibuk bertanya, kamu sudah punya apa, gaji kamu berapa, kapan punya rumah, kapan punya anak, kok hidup kamu begitu. Dan jujur itu bikin hidup terasa lebih ringan, karena kadang yang kita butuhkan bukan tempat yang sempurna, tapi tempat yang memberi ruang untuk sembuh, bertumbuh, dan menjalani hidup tanpa terus-menerus dibandingkan. Kalau kamu sendiri, kenapa? Betul lah orang cakap bila kita berjalan luas pemandangan, aku nak cakap orang Malaysia memang dia mengikut peraturan. Dia orang ni, aku tak tahulah, memang ada traffic light, tapi suka hati dia orang nak lalu. Tu. Suka hati dia orang tu gitu. Faham tak dia? Macam tolonglah bertenang semua orang, tapi tak ada accident pun. Tapi kira traffic light ni sekadar macam hanya angan-angan kosong. Faham tak? Weh kurang tu. Lepas tu berjalan pula yang tengah-tengah tu. Betul yang tu. Faham tak? Dia memang tak ikut peraturan. Meludah suka hati tu memang tak payah cakap apa-apa lah. Memang dia orang win lah. Macam dia orang macam aku tahu aku nak jalan. Macam tu. Sebab tadi kita orang nak cross the road pun. Masa tu masih merah. Tapi dia orang jalan juga. Dia macam tak peduli. Tengok tak pakai helmet. Relax tenang. Tak, sekarang ni macam mana? Nasib baik lepas. Dia tunggu masa nak berlanggar. Aku tengok dia orang bawa kereta. Dia orang lintas jalan. Aku yang anxiety tengok tau. Memang menakutkan betul. So ya, Malaysia memang dengar kata. Kita dengar kata korang. Bangga sikit. Kita dengar kata tau. Nampak tak? Kau macam syok weh kita orang. Ini macam ni lah, ibarat macam ni. Tak payahlah buat traffic light, tak function. Kau tengok tu. Sabar weh, sabar weh. Sabar weh, sabar weh. Tolong bersabar weh, tolong weh, tolong weh. Weh aku tak boleh lah, aku kena ke belakang lah. Anxiety aku. Oke teman-teman, nah itu tadi beberapa video yang dah kita resenkan ya. Itulah Malaysia menurut mereka, ada juga yang betah tinggal di sini. Ya Malaysia ini simple saja, apalagi orang-orangnya. Kalau kalian mengikuti peraturan di sini ya, mereka itu pun terima-terima saja orang bekerja secara baik, secara halal di negara mereka. Ya sebaliknya kalian jangan juga macam berlagak ya, macam sombong ataupun buat-buat hal yang tidak mematuhi undang-undang negara ini. Ya mereka itu memang jelas-jelas tak suka ya. Ya di mana negara pun macam itu. Kalau orang ke negara kita pun ya kita pun macam itu juga. Oke, jadi ya kalau mau betah tinggal di Malaysia ini ya aman-aman saja. Ya kerja baik-baik. Nah gitu saja. Oke teman-teman, nah itu tadi juga ada video daripada orang Malaysia ya. Tadi dikatakannya betul orang cakap bila kita berjalan luas pemandangan ya. Orang Malaysia dia tengok memang ikuti peraturan. Kalau keluar negara baru kita tahu, oh ternyata di negara ini lain ya. Berarti kita memang dah baik gitu ya. Kalau negara ini tak ikut peraturan, di sini dia langgar. Ya berbeza gitu. Baru nampak perbezaannya itu ketika kalian sendiri yang pergi ke luar negara. Nah gitu. Oke teman-teman, so kita lanjut lagi ya. Tentang isu IC merah, isu ini itu pergaduhan, aku no comment, aku tak nak ikut campur dan aku tak mau tahu. So pada korang yang DM aku, tolong tak perlu DM aku. Karena DM kalian itu aku tak baca pun. Dan aku tak akan balas. Jangankan nak balas, baca pun tak. Aku tak mau tahu. Siapapun yang DM aku langsung tak ada balas. Karena prinsipku, hidupku hanya untuk anak, suami, mak mertua. Kewajibanku sebagai istri, ibu, menantu, aku lakukan. Tapi biasalah kita manusia, ada juga kekurangan. Tak nak ikut campur apa-apa. Karena sepanjang hidupku, orang tempatan tak ada masalah apa-apa.
Tak pernah pun aku dengar orang tempatan kata ini itu. Yang banyak mulut itu wargaku sendiri. Tadi ada aku buat video pun kan. Yang banyak mulut itu wargaku sendiri. Kenapa aku cakap macam tu? Contoh, aku ini kan seorang ibu yang tegas, garang, disiplin. Itu pun jadi isu di kalangan kawan-kawanku Indonesia. Kata aku layan anak macam anak tiri lah. Kata aku tak sayang anak lah. Macam-macam dia orang lontarkan kepadaku. Macam-macam dia lontarkan. Lepas tu dah tengok anakku berjaya, anakku sopan, anakku baik. Dia orang bercakap apa? Nasib baik anaknya baik, bukan macam si Emma tu. Jahat, hati hitam. Sementara yang didik anakku tu aku. Aku itu emak yang garang, emak yang tegas, disiplin. Tapi macam-macam cemohan bangsaku Indonesia tunding ke aku, kata aku tak sayang anak. Sampai sekarang bila aku pergi mana-mana, pergi shopping center ke, pergi ke rumah kawan, ada aja yang bertanya, oh kamu kan yang kata orang banyak jahat layan anak macam anak tiri. Oh, kamu kan yang tak sayang anak. Oh, kamu kan yang jahat sangat, selalu pukul anak. Lagi satu, kalian tak ada takut dengan mami kalian. Mami kalian jahat kan, selalu pukul kalian, garang kan? Ada lagi yang tanya, mami garang kan? Ada takut tak? Ada lagi kawan bertanya dengan suamiku, ada takut tak dengan Kak Emma garang? Suamiku pun ketawa rilek. Buat apa saya takut? Dia mana ada garang? Bermacam-macam pertanyaan bangsaku Indonesia. Tundingan untukku. Yang kata aku ini sombong, lupa diri. Bermacam-macam. Memang di Malaysia ini yang paling jahat, yang paling teruk, memang tak semua, jangan sakit hati. Ini yang mengenali aku ya, bangsaku sendiri. Yang mulut lebih, yang suka layan gosip, yang tak boleh tengok orang lebih hidup senang. Bila tengok orang senang, biasalah. Kadang-kadang kita tunjuk rumah dekat TikTok itu berkongsi kebahagiaan. Lagi satu, kita boleh berkongsi tentang dekor rumah. Macam aku tunjukkan. Ada juga sebahagian kan kawan-kawan bertanya, Kak, cantik dekor rumah kakak, ada upah desainer tak? Desainer ke desain? Ada upah desain tak orang desain rumah? Tak ada. Ini aku sendiri sama anak. Tapi kawan-kawanku yang Indonesia yang hati hitam, belaga asyik tunjuk rumah. Jadi soal isu ini tuh aku no comment karena aku tahu bangsaku sendiri macam mana. Kalau boleh dia saja hidup senang, kita tak boleh. Aku selalu kadang pergi dinner kan. Dia pun masuk rumah baru, aku pun masuk rumah baru. Aku pun tak ada nak cakap ini itu dengan dia. Dia buat makan-makan pun tak jemput aku pun it's okay, tak ada apa. Bila aku buat makan-makan tak jemput dia, mengamuk. Dia kata aku lupa diri, tak ingat diri. Dia tak sadar ucap kata-kata itu tak ingat diri, tak sadar diri, lupa diri. Kalau dia kata, kamu dah lupa aku, itu kita tahu maknanya. Tapi bila aku menjawab dah kata mulutku mulut puaka, mulutku jahat, hati hitam. Padahal aku layan apa yang orang jual, aku beli. Macam tu. So, soal ini itu tentang bangsaku aku no comment. Karena aku tahu bangsaku kayak mana. Macam mana bangsaku aku tahu. Tak boleh lihat orang lebih, tak boleh lihat orang senang. Tak boleh ini itu. Kadang bila kita belanja dia ingat kita rendahkan dia. Kadang bila kita tak nak belanja, dia kata kita kedekut. Serba salah itu dengan bangsaku. Betul. Serba salah. Bukan aku nak buruk-burukkan. Memang tak semua. Jangan sakit hati. Sebahagian. Memang tak semua.
Ada juga yang buat akun palsu, bertanya yang nak menjatuhkan orang, nak menjatuhkan aku, nak ini itu. Macam-macam ada dengan bangsaku. So, isu ini tuh aku tak nak layan. Sedangkan aku sendiri pun banyak cemohan, banyak temohan, banyak hinaan, banyak gosip dari mulut bangsaku untuk aku. Padahal keseharianku tuh aku tak usik orang. Bangun tidur, hantar anak, kalau aku nak jogging-jogging, kalau tak aku tengok TikTok, tak ada pun aku telefon orang. Nak gosip ini itu tak ada. Tak ada langsung. Jaga anak dari dulu. Dah nanti orang menunjuk, aku baju biasa aja, dah kata aku tak pandai bergaya lah, ini itulah, bodoh lah, begini begitu. Kalau aku tak tahu bergaya, takkan suamiku mau aku. Suamiku kira handsome lah, aku tak cantik. Kalau aku tak pandai berpakaian yang cantik, masa gadis dulu, takkan suamiku jatuh cinta padaku. Tapi kawan-kawanku semua kata, kalau pandang kita, kalau kita pergi dinner, pandang kita macam ni. Dari atas sampai, dari bawah sampai atas. Kita pakai bag yang murah jadi isu, pakai yang mahal jadi jealous. Memang melampau. Jadi isu ini tuh aku tak nak bela. Yang aku tahu hidupku, anakku, suami, mak mertua. Aku hidup tak nak usi orang, orang jangan usi aku. Itu je. Itu hidupku. Jadi soal ini itu aku tak nak peduli karena aku tahu bangsaku. Kadang-kadang ada yang pati kosongan, jadi simpanan, tapi belagaknya minta ampun. Dah nak buat orang ini tuh banyak, dah nak usi orang, ramai, tapi bukan semua. Ada juga yang hidup kaya, dapat suami elok-elok, dia orang baik, tak ada usi orang, tak ada kepo, tak ada suka cakap untuk orang, hidup macam aku juga lah, hidup untuk anak, suami. Banyak juga kawan yang baik macam tu. Tapi kawan yang malah yang hidup biasa-biasa aja, dan malah yang kosongan itu yang belagak dekat Malaysia ini. Banyak juga kawan-kawanku yang buka usaha, buka restoran, buka kedai runcit, buka bisnes ini tuh yang jadi toke-toke dekat TikTok, dekat FB, punya usaha parfum lah, skincare, bagus-bagus semua di orang. Ada yang bisnes buat inilah, buka salon, spa, di orang bagus, dia tak nak peduli hal orang. Tapi kebanyakan orang yang suka kepoh dengan hidup orang, ini bangsaku ya, yang hidup biasa-biasa aja, belaga. Yang kosongan lagi paling teruk belaga. Betul. Lepas aku buat video ini, aku up, mesti aku diserang lagi dengan benda-benda gaib. Macam biasalah. Dia orang pandai. Jadi gara-gara dia orang, semua orang Malaysia pandang orang Indonesia itu suka bomo, jahat, ambil suami orang, begini begitu. Padahal sebahagian. Tapi aku tak kisah karena bukan aku. Kalau ada orang Malaysia cakap, aku tak sakit hati karena dia bukan cakap untuk aku. Dia cakap untuk orang lain. So aku tak nak sikit-sikit hal tersinggung selagi bukan aku yang berbuat. Tapi memang bangsaku banyak yang melampau. Teman-teman, nah itu tadi sharing kakak ini tentang orang Indonesia ya. Intinya kita ini jangan berlagak juga di negara orang ya. Sekarang ini pun saya ada tengok juga lah isu-isu viral ya. Orang Indonesia ini berlagak ya, mentang-mentang dia dah dapat IC merah ya, dah macam menghina juga warga tempatan. Aduh, baru dibagi kemudahan sedikit saja ya sudah macam itu. Itulah kadang juga sesama sebangsa kita sendiri yang mau berniat jahat untuk menjatuhkan kita. So hati-hati juga untuk pilih-pilih kawan. Nah, Sari pun lakukan hal itu juga.
berkawan pilih-pilih ya, bukan kita mau sombong dan berlagak ya. Memang jujur, apa yang mau disombongkan daripada kita, saya kan. Nah, karena kita ketakutan itu tadi, karena kawan itu pun boleh mau menjatuhkan kita. Nah gitu, jatuhkan apa? Jatuhkan semuanya ya, jatuhkan mental pun juga boleh. So yang macam itu kena buang jauh-jauh. Sus, jangan-jangan, dah ada masalah kita sendiri, jangan kau tambah lagi gitu. Oke teman-teman, gitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. See you, bye-bye.